Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Biologi Indralaya akan mempresentasikan hasil video kami mengenai metabolisme asam amino yang beranggotakan saya, Desi Aprianti, dengan NIM 06091182126005. Saya Devita Selawati dengan NIM 06091282126018. Saya Dwi Wahdini dengan NIM 06091282126027. Perkenalkan, saya Piniolam Tiama Pasaribu, NIM 06091282126041. Teori katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diuraikan dalam reaksi katabolisme ini adalah asam amino. Manusia merupakan makhluk ureotelik, artinya dapat mengubah nitrogen asam amino menjadi uraian tidak toksik dan mudah larut dalam air. Asam amino terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Transaminasi, 2. Deaminasi oksidatif, 3. Dalam katabolisme asam amino, gugus amino akan memasuki siklus urea dengan kerangka karbo memasuki siklus Krebs. Tubuh manusia hanya dapat mensintesis setengah dari total asam amino. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Telur merupakan sumber protein yang sangat baik di samping susu. Telur kaya akan asam amino, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur terdapat protein yang lebih banyak pada kuning telur, yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Dengan kata lain, putih telur merupakan sumber protein, sedangkan kuning telurnya merupakan sumber lemak. Selanjutnya, tempe. Tempe merupakan makanan yang berbahan dari kedelai yang telah difermentasi. Tempe juga sebagai makanan dengan nilai kandung gizi yang tinggi. Tempe juga merupakan salah satu produk makanan dengan jumlah protein 19 gram. Selanjutnya, mekanisme katabolisme asam amino. Yang pertama, degradasi asam amino. Gugus amino dibebaskan dan rangka karbon yang dihasilkan diubah menjadi zat antara metabolisme. Bagian besar gugus amino dari kelebihan asam amino diubah menjadi urea, sedangkan rangka atom karbonnya diubah menjadi asetil-CoA, asetoasetil-CoA, piruvat atau salah satu zat antara pada daur asam sitrat, jadi asam lemak. Zat keton dan glukosa dapat dibentuk dari asam amino. Asam amino tidak bisa disimpan karena degrasi untuk daur asam trikarboksilat menghasilkan energi. Reaksi yang menghilangkan gugus amino sebagian besar berlangsung melalui dua jalur, yaitu transaminasi dan deaminasi. Reaksi transmilasi. Piruvat yang terbentuk merupakan senyawa antara dalam siklus asam sitrat, sedangkan glutamat akan mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan NH4 positif dan alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat juga merupakan senyawa antara dalam siklus asam sitrat. NH4 positif pada sebagian besar vertebrata darat diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui siklus urea. Enzim aminotransfer pindahkan amino alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaleosetat hasilkan aspartat. Deaminasi oksidatif. Deaminasi adalah mengeluarkan gugus amino dari suatu senyawa.
Gugus alfa amino dari banyak asam amino dipindahkan kepada alfa ketoglutarat untuk membuat asam glutamat yang kemudian mengalami deaminasi oksidatif membentuk ion. Ion amonium dibentuk dari glutamat dengan deaminasi oksidatif. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase yang tidak biasa karena dapat menggunakan baik maupun aktivitas enzim glutamat dehidrogenase diatur secara alosentrik. Asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan enzim glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam reaksi ini terjadi proses asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selanjutnya, ion amonium akan masuk dalam siklus urea. Setelah mengalami pelepasan gugus amino, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat. Reaksi ini menggunakan NAD+ atau NADP+ sebagai kofaktor. Ada 5 tahapan dalam siklus urea, yakni pertama, kondensasi dan aktivasi NH4+ dan HCO3- membentuk karbamoil fosfat. Reaksi ini terjadi di mitokondria dan dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintase. Kedua, transfer gugus karbamoil dari karbamoil fosfat ke ornitin membentuk sitrulin. Reaksi ini terjadi di mitokondria dan dikatalisis oleh ornitin transkarbamoilase. Oleh karena berlangsung di mitokondria, maka ornitin yang dihasilkan di sitoplasma harus ditransfer ke mitokondria melalui sistem transport spesifik, yaitu citrulline transporter. Reaksi selanjutnya dalam siklus urea terjadi di sitoplasma. Oleh karena itu, citrulline yang terbentuk harus dikeluarkan dari mitokondria. Citrulline termasuk ke dalam kelompok ureido, kemudian diaktifkan oleh reaksi dengan ATP untuk menghasilkan citrulyl AMP intermediate. AMP kemudian tergeser oleh aspartat yang terkait dengan karbon kerangka citrulline melalui kelompok amino. Penggabungan gugus amino dari aspartat ke citrulline membentuk argininosuksinat. Enzim yang mengkatalisisnya adalah argininosuksinat sintase. Yang keempat, siklus urea. Amonia yang dihasilkan dari deaminasi asam amino tadi bersifat toksik dan kemudian diubah menjadi urea di dalam hati melalui siklus urea. Siklus ini ditemukan oleh Hans Krebs. Dalam siklus ini, sebuah molekul ornitin bereaksi dengan satu molekul amonia atau NH3 dan sebuah molekul CO2 membentuk citrulline. Sebuah molekul amonia yang lain ditambahkan dan bereaksi dengan citrulline membentuk arginin. Arginin dipecah lebih lanjut menghasilkan urea dan sebuah molekul ornitin. Ornitin ini akan digunakan lebih lanjut untuk reaksi pembentukan urea berikutnya. Keempat, pemecahan argininosuksinat menjadi arginin dan rangka karbon aspartat menjadi fumarat oleh enzim argininosuksinase. Arginin merupakan prekursor dari urea. Fumarat selanjutnya diubah menjadi aspartat melalui siklus Krebs. Jadi, antara siklus urea dan siklus Krebs berhubungan melalui fumarat. Fumarat diubah menjadi oksaloasetat yang kemudian mengalami transaminasi membentuk aspartate. Kelima, pembebasan urea dari arginin dan membentuk ornitin kembali. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim arginase. Ornitin selanjutnya dikembalikan ke mitokondria. Kesimpulan, katabolisme adalah reaksi pemecahan asam amino menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme asam amino terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Transminasi, 2. Aminasi oksidatif, 3. Dalam katabolisme asam amino, gugus amino akan diolah di siklus urea, sedangkan kerangka karbo akan diolah di siklus Krebs. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh adalah dengan mengonsumsi dan mengandung asam amino. Banyak makanan yang mengandung asam amino diantaranya yaitu susu sapi, telur, dan tahu.